Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Ilham Syahrir dengan NIM S1S1240043, mahasiswa Universitas Haloleo, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan saya akan menjelaskan perulangan loop, perulangan PHP atau PHP loops. Kemarin saya sudah menjelaskan dari home sampai ke switch. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perulangan. Apa itu perulangan PHP? Perulangan PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Ini penjelasan sama dengan penjelasan perulangan untuk bahasa yang lain, yang dimana while itu mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. While juga melakukan mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar, tetapi dia itu mengulang blok kode sekali baru menentukan kondisinya. Sedangkan for itu mengulang blok kode dengan sejumlah waktu tertentu. Jangan for each mengulang blok kode untuk setiap elemen array. Nah, sini ada perulangan while, yang dimana di awal kita menetapkan variabel i dengan 1. Terus di sini kita mengecek apakah i kurang dari 6. Karena true, maka kita akan menjalankan kondisi blok kode yang ada di sini, yaitu echo i menampilkan nilai i yang awalnya yang 1. Langsung di sini ada i++ yang dimana 1 tadi ditambah dengan 1, hasilnya menjadi 2. Nah, setelah di sini dia akan kembali lagi ke sini. Dia mengecek apakah 2 kurang dari 6. Ya, 2 kurang dari 6. Maka di sini dia akan echo i lagi menampilkan 2. Terus di sini di plus 1 menjadi 3. Itu dicek lagi apakah 3 kurang dari 6. Iya. Nah, sudah itu di sini ditampilkan nilai 3. Dan i++ ini menambah dengan 1 dengan 4. Begitupun sampai ke 5 dan ke 6. Ketika sudah sampai ke 5, di sini menampilkan nilai 5. Terus di sini ditambah nilai 1 menjadi 6. Maka di sini kita cek apakah 6 kurang dari 6. Kan tidak. Hasilnya adalah false. Maka dia akan keluar dari perulangan ini. Dia akan lanjut ke kode berikutnya. Di sini sebagai contoh saya akan tuliskan 1. Oh, di sini saya lupa tambahkan PHP. Nah, di sini akan coba yang saya ulang tadi 1 2 3 4 5. Dan di sini kita bisa menggunakan break seperti yang kita lakukan pada switch, yaitu ketika dia mencapai sebuah kondisi, maka kita bisa keluar dari perulangan. Misal di sini saya ingin membuat jika variabel i-nya sama dengan 3, maka harus break, yaitu keluar dari perulangan. Nah, di sini ketika dia i-nya sama dengan 3,
sini, maka dia akan keluar dari perulangan break. Misalnya di sini dia hanya akan menjadi 1 2 saja, karena ketika dicek di sini pertama kita cek 1, dicek apakah 1 sama dengan 3, tidak. Nah, maka dia belum break, dan di sini menampilkan nilai 1, dan 1 tambah 1 di sini menambah nilai dengan 1 jadi 2, dan mengecek apakah 2 kurang dari 6, true. Lalu cek lagi apakah 2 sama dengan 3, kan itu salah, jadi dia tidak break, dia akan lanjut lagi di sini menampilkan nilai 2. Terus dia akan menambah dengan 1, hasilnya menjadi 3. Dia cek di atas kembali apakah 3 kurang dari 6, iya. Terus di sini dia cek apakah 3 sama dengan 3, benar, maka dia akan break, keluar dari perulangan ini. Nah, kalau bisa menggunakan break, di while juga bisa gunakan continue. Berbeda dengan break, continue dia ketika program ini dilakukan, maka setelahnya tidak dilakukan dan kembali ke awal. Misal saya akan lakukan continue seperti ini. Nah, dia akan mengulang terus 1 2 3 3 3. Kenapa? Karena di sini pertama dia cek apakah saat 1 apakah kurang dari 6, iya, maka sini dilakukan kondisi, yaitu echo $i, yaitu menampilkan nilai i, yaitu 1. Setelah itu mengecek apakah i sama dengan 3, tidak. Jadi dia lanjut ke berikutnya, yaitu $i++, yaitu menambah dengan 1, jadi 2. Dan 2 di sini apakah 2 kurang dari 6, iya. Langsung di sini menampilkan nilai 2. Di sini mengecek apakah 2 sama dengan 3. Karena tidak, maka dia akan lanjut ke berikutnya, yaitu 3. 2 tambah 1 menjadi 3. Nah, di sini cek apakah 3 kurang dari 6. Jawabannya iya, maka dia akan lanjut ke berikutnya, yaitu echo i, menampilkan nilai i. Langsung dia melakukan pengecekan sini apakah i 3 sama dengan 3, hasilnya true. Jadi di sini dia continue. Nilai i++ ini dia tidak akan lakukan. Kenapa? Karena dia continue di atas, jadi kode di blok setelahnya itu tidak dilakukan, dia langsung ke perulangan selanjutnya. Dia langsung melakukan ulang perulangan. Nah, di sini ada $i kurang dari 6. Misal sini saya lakukan $i++. Kayaknya ini karena sudah terlalu lama berjalannya. Judulnya nah, sini hasilnya menjadi 1 3 5. Nah, berikutnya adalah penggunaan while yang hasilnya sama tapi caranya berbeda, yaitu dengan menggunakan while dan and while. Misalkan sini kita menggunakan kurawal, sedangkan kita bisa menggunakan while juga tanpa kurawal.
dengan menggunakan titik 2 dengan di sini disebut and while. Hasilnya akan sama dengan perulangan while, cuma bagaimana penggunaannya cara penggunaannya berbeda. Nah, di sini kita menggunakan i++. Dia itu menambah dengan nilai 1. Bagaimana kalau kita ingin dia menambah nilainya 10? Maka di sini kita tinggal melakukan i plus sama dengan 10. Saya akan menggunakan crawl saja karena itu yang sudah sering saya gunakan. Nah, di sini dia itu 11. Lebih baik saya tambahkan br supaya kita bisa memberikan perbedaan. Nah, sini awalnya nilainya 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, inilah perulangan dengan setiap menambah 10. Nah, di sini ada perulangan while. Seperti yang saya katakan tadi, perulangan while akan selalu mengeksekusi blok kode minimal 1 kali, karena dia itu melakukan kode itu dulu baru memeriksa kondisinya. Misal di sini saya akan lakukan seperti while yang awal, yaitu menampilkan 1, 2, 3, 4, 5 dengan while. Di sini hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan hapus PR-nya supaya sama dengan tadi. Saya hapus PR-nya, bukan semuanya. Nah, di sini dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana ketika kita mulai, yaitu i sama dengan 1, maka dia mengecek dia tidak mengecek dulu kondisinya, tapi dia lakukan dulu programnya, yaitu echo $i $i, yaitu dia menampilkan nilai 1, yaitu i++. Baru dia mengecek apakah i kurang dari 6. Nah, sebagai perbedaan saya di sini menuliskan 10. Maka dia akan tampilkan 10 karena dia itu tidak mengecek dulu apakah i kurang dari 6, tapi dia melakukan kondisi yang ada di situ terlebih dahulu, sehingga itu menjadi perbedaan antara while dengan do while. Nah,
Di do seperti while, kita juga bisa menggunakan do while. Di do while itu adalah break dengan if dollar sama dengan 3, maka akan break. Hasilnya akan sama 1 2 yang dilakukan. Karena kita ketika awal nilai i-nya sama dengan 1, dia cek apakah i sama dengan 3. Kalau kan itu files, jadi dia akan lanjut ke berikutnya, yaitu echo $i menampilkan nilai i. Setelah itu i plus plus menambah i dengan 1. Itu dia mengecek apakah i kurang dari 6. 1 kurang dari 6, iya. Dia akan naik ke atas 2. Baru dia mengecek apakah i sama dengan 3. Tidak. Nah, di sini dia menampilkan nilai i yaitu 2, yaitu i plus plus menambah i dengan 1 jadi 3. Setelah itu dia cek di atas apakah 3 sama dengan 3. Iya, maka dia akan break. Dia tidak melakukan kondisi ini. Dia tidak akan melakukan perulangan ini lagi. Nah, begitupun dengan continue. Kita bisa menggunakan continue juga di perulangan ini. Nah, di sini berbeda dengan continue yang tadi, karena yang tadi kita menampilkan dulu baru menambah, sedangkan ini menambah dulu. Jadi hasilnya yaitu ini sama dengan 1, kita tambah dengan 1 hasilnya menjadi 2. Dicek apakah 2 sama dengan 3. Tidak, maka menampilkan nilai 2. Yaitu dicek apakah 2 kurang dari 6. Iya, maka dia akan lanjut naik lagi ke atas. Dia menambah dengan 1. 2, dia menambah dengan 1. 3, dia cek apakah 3 sama dengan 3. Kan iya, maka perulangan continue dengan echo ini akan diberhentikan. So itu dia melakukan pengecekan apakah 3 kurang dari 6. Oh iya, jadi dia cek di atas menjadi 4. Begitupun sampai ke 6. Ketika sini 5, ketika 5 kurang nilai i-nya sama dengan 5, itu dia cek apakah 5 kurang dari 6. Iya, maka dia lanjut ke atas menjadi 6 karena di sini ditambahkan 1. Baru dicek apakah 6 sama dengan 3. Tidak, dan di sini dia menampilkan nilai 6. Itu dia melakukan pengecekan apakah 6 kurang dari 6. Tidak, maka dia akan keluar dari perulangan. Nah, ini dia itu kita lakukan dulu. Ini kita lakukan eksekusi dulu, baru kita mengecek di sini. Nah, setelah kita pelajari while dengan do while, kita akan mempelajari juga yaitu for. Penggunaan for itu adalah sesuatu yang simple. Nah, di sini for itu memiliki 3 ekspresi, yaitu tempat awal yaitu sebagai penetapan, tempat yang kedua yaitu sebagai syarat atau
kondisi yang harus terpenuhi. Sedangkan yang ketiga yaitu increment atau decrementnya. Dan kita bisa menggunakan hanya 1, 2, atau 3 saja, yaitu jika ekspresi 1 hanya mengambil sampai ekspresi 1, maka dievaluasi sekali. Dan jika ekspresi ya, karena di sini jika ekspresi satu itu dilakukan hanya satu kali, yaitu karena dia itu hanya untuk memberikan nilai variabel. Dan kedua akan dilakukan sebelum setiap iterasi, yaitu mengecek apakah kondisinya terpenuhi. Sedangkan ekspresi ketiga dilakukan setelah setiap iterasi, karena ini adalah increment atau decrement, yaitu menambah ketika kode blok di sini telah dilakukan. Jadi dia seperti ini. For $x sama dengan 1, yaitu kita membuat variabel x dengan nilai 0. Suatu di sini kita tentukan dia akan perulangan ini akan terus berjalan ketika x kurang dari sama dengan 10. Nah, setelah dicek apakah 0 kurang dari sama dengan 10, iya, maka dia akan melakukan blok kode ini, yaitu echo the number is $x. Nah, setelah dia lakukan ini, maka dia akan lanjut ke increment atau decrementnya, yaitu di sini x plus plus jadi x ditambah 1. Maka nilai awal yaitu 0 ditambah 1 menjadi 1. Setelah di increment sini, maka dia akan kembali lagi ke sini mengecek apakah x kurang dari sama dengan 10. Begitu sampai seterusnya. Dan ketika akhir di sini adalah 10 kurang dari sama dengan 10, langsung dilakukan kode blok ini. Dia akan kembali ke x plus plus ini, yaitu increment atau decrement, menambah dengan 10, menambah dengan 1, hasilnya 11. Nah, dia akan mengecek apakah 11 kurang dari 10. Tidak, maka dia akan keluar dari blok kode ini, perulangan ini. Dia akan lanjut ke kode berikutnya. Di sini saya akan lakukan for $x sama dengan 0. $x kurang dari sama dengan 10. Di sini saya lupa titik koma. Nah, kita di sini seperti yang saya tadi, dia akan melakukan sampai ke 10. Nah, for juga kita bisa menggunakan break, yaitu if $x sama dengan 3, maka ketika x menjadi 3, walaupun di sini dia berhasil sebagai 3 kurang dari 10 sama dengan benar, tapi di sini kita memiliki kondisi jika x-nya sama dengan 3, maka perulangan itu akan berhenti, dia akan break. Jadi di sini akan hanya menjadi the number is 2. Nah, ini juga bisa dilakukan continue. Dia akan melewati 3, karena ketika
X-nya sama dengan 3, maka dia tidak akan melakukan echo ini, yaitu menampilkan. Dia akan langsung ke increment ini, dia akan menambah dengan 1 menjadi 4. Setelah itu dia cek apakah 4 kurang dari dengan 10, maka iya. Setelah itu dia cek apakah 4 sama dengan 3, tidak, maka dia akan melakukan kode ini. Begitulah kenapa 3 tidak ada di sini, karena ketika X-nya sama dengan 3 dia continue. Kode ini tidak akan bisa dilakukan. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan perulangan dengan menambah setiap satu kali perulangan, menambah nilainya dengan 10. Seperti yang saya lakukan tadi di while, yaitu X tambah sama dengan 10. Nah, di sini dia akan mulai sampai 10. Di sini saya 100 saja buat tasnya. Nah, sini dia akan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perulangan for each. Pertama-tama di sini kita membuat array dulu dengan nama color yang isinya adalah red, green, blue, dan yellow. Nah, di sini dia akan mengecek untuk setiap array color, dia akan menjadi X, dan di sini kita menampilkan nilai itu. Misal awal saya membuat color sama dengan array red, green, blue, yellow. For each color as $X. Titik komanya. Nah, sini dia akan menampilkan red, green, blue, yellow, yaitu setiap pertama-tama dia mengambil red, langsung dia memberikan red itu adalah variabel X. Variabel X itu berisi dengan red, yaitu menampilkan X, yaitu yang isinya adalah red. Yaitu udah kembali lagi ke color dengan indeks kedua, yaitu green, yaitu dia X sama dengan green. Begitupun seterusnya. Nah, karena array itu ada dua, yaitu kunci dan indeks. Bukan indeks, nilainya dengan kunci. Di sini karena tadi di sini dia itu kuncinya dia itu berurutan, karena kita tidak tentukan, jadi dia itu berurutan dari 0, 1, 2, 3. Tapi kita bisa juga membuat kuncinya sendiri.
saya akan lebih menggunakan indeks. Jadi kita bisa membuat nama indeks sendiri. Misal sini saya membuat nama indeks Peter dengan nilai 35. Indeks Ben dengan nilai yaitu 37, dan Joy sama dengan 43. Members color aja, color $X sama dengan $Y. Oh sini dolar ya, kelupaan, sorry. Nah dia akan menampilkan yaitu Peter 35, Ben 37, Joe 43. Ini key-nya adalah Peter, dengan kita mengambil sini X-nya sebagai key indeks, Y sebagai nilai. Pulangan ini juga dapat digunakan untuk melakukan pulangan melalui properti atau suatu objek. Di sini saya akan membuat objek kelas, membuat kelas dengan nama car. Dengan atribut color dan model. Function construct $color dan $model. Sini $this color dengan color. This neocar red
di sini kita akan menggunakan for each pada sebuah objek. Misal di sini kita mempunyai kelas dengan nilai nama car. Nah, di sini ada public sebagai public color, public model sebagai atribut color dan model. Nah, di sini kita akan function construct, yaitu melakukan apa yang akan dilakukan. Nah, ini discolor sama dengan $color, yaitu color ini akan menjadi key dengan nilainya itu adalah color yang ada di sini, yang ada di parameter pertama, dan model sebagai key dengan nilai adalah $model, yaitu nilai yang ada pada parameter kedua. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan break. Nah, ini seperti dilakukan tadi for, do while, kita juga bisa menggunakan break pada for each. Misalnya sini saya menetapkan jika x-nya sama dengan blue, maka akan dilakukan break. Nah, di sini dia akan melakukan pertama red. Nah, red menjadi nilai x. Coba cek apakah x sama dengan blue. Red tidak sama dengan blue, maka dia akan menampilkan echo x, yaitu menampilkan nilai x. Yaitu green. Apakah green sama dengan blue? Tidak, maka dia akan menampilkan echo x. Sedangkan blue, dia akan melihat lagi apakah blue sama dengan blue. Iya, maka dia akan break. Dia akan keluar dari perulangan ini dan yellow tidak dilakukan. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan continue. Berbeda dengan break tadi yang langsung keluar, dia ini melewati. Jika x-nya sama dengan blue, maka dia akan melewati kode ini. Nah, dia akan langsung ke yellow. Sedangkan tadi break dia tidak melakukan yellow. Nah, di sini ada PHP by drift. Saat melakukan pengulangan melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array aslinya. Secara default mengubah item array tidak akan mempengaruhi array aslinya. Oke, kita lihat. Kita lakukan di sini if $x sama dengan blue, maka dilakukan $x sama dengan pink. var
Nah, di sini pertama kita akan lihat sini red, green, blue, dan yellow. Lihat, padahal di sini kita sudah lakukan. Jika x-nya sama dengan blue, maka kita ubah menjadi pink. Tapi di sini tidak, karena kita mengubah nilai variabel ini, bukan nilai dari array color ini. Sedangkan kita menampilkan nilai dari array color itu. Tapi kita bisa mengubah dengan menggunakan dan dolar. Karena tadi ketika tanpa tanda dan ini, proses ini hanya bisa melakukan pembacaan, bukan penulisan, perubahan. Nah, di sini dia akan berubah karena sudah saya tambahkan dan. Nah, seperti yang dilakukan tadi, yang kita lakukan dengan yaitu while, yaitu kita melakukan and while. For each juga kita bisa menggunakan for each. Nah, hasilnya sama saja. Maaf, ini saya belum ubah. Nah, sini hasilnya sama saja. Cuma cara penggunaannya yaitu beda. Menggunakan kurawal dengan menggunakan enforce. Nah, sini seperti saya bilang, penggunaan break bisa dilakukan dengan perulangan loop, while, do while, loop for each. Continuous statement. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, semua perulangan bisa menggunakan continue, yaitu kode itu akan dilewati ketika nilainya benar. Misal di sini saya melakukan continue. If x Nah, ini dia tidak akan menampilkan, tapi dia langsung ke yellow. Sedangkan jika break, maka dia akan selesai, tidak melakukan lagi perulangan berikutnya. Begitupun dengan pada while, do while, dan for each. Nah, kita langsung ke fungsi. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Silakan periksa. Nah, kita juga bisa memeriksa referensi PHP di sini. Nah, sini buat fungsi. Deklarasi fungsi yang ditentukan pengguna dimulai dengan kata kunci, diikuti dengan nama function. Nah, saya hapus ini. Pertama saya jelaskan, saya buat function dengan nama
my message. Isi dari function ini yaitu echo hello world. Nah, selesai. Tapi bagaimana cara kita memanggil function yang kita buat ini? Yaitu dengan menulis kembali nama functionnya, yaitu my message kurang baru titik koma. Nah, itu dia hello world. Kita bisa memanggil perulangan, kita bisa memanggil function sebanyak yang kita mau, tidak ada batasan. Nah, ini hello world. Nah, di dalam function kita juga bisa menggunakan parameter. Atau di sini bisa disebut sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Dalam tanda kurung Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Kita juga meneruskan sebuah nama, misalnya Jenny, dan nama tersebut digunakan dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda tetapi nama belakang yang sama. Misal di sini my message-nya gitu saja, family name, dengan parameter sini f name. Nah, sini $f name parameter yang dipanggil yaitu refness titik br. Kita panggil family name. Nah, di sini kita tulis Jenny atau Hege kita hanya tinggal mengubah parameternya saja, style Kajim Borge. Nah, sini kita bisa menggunakan refness bar ini dengan banyak kali dengan fname-nya saja yang diubah, yaitu first name-nya dengan menggunakan parameter. Setiap parameter berbeda. Itulah kegunaan dari function. Tapi kita bisa menggunakan parameter lebih dari satu. Misalnya di sini tahun lahir, saya buat year. Nah, di sini karena di sini ada dua, di sini juga kita perlu menulis dengan dua, yaitu nah di sini saya belum memanggil year-nya di sini di kode tersebut. Nah, sini akan
akan dilakukan born in 1975, 1978, Jenny dengan 1975, Hege 1978. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga argumennya itu sebagai default. Kita bisa menentukan di sini nilainya apa jika di sini kita kosongkan. Nah, di sini kita bisa memberikan nilai, bisa juga kita mengosongkan, karena di sini kita sudah tentukan kalau dia kosong di sini nilainya berapa. Nah, di sini nilainya 50 karena sini kita lakukan otomatis lah. Kita lakukan argumen default. Nah, function juga kita bisa menggunakan yaitu mengembalikan nilai, yaitu return. Function sini sum $x dengan parameter $y. Itu sini saya menulis $z sama dengan $x tambah $y, yaitu return $z. Sini lupa tanda ini. Nah, sini kita lihat return, yaitu mengembalikan nilai. Misalnya hasilnya yaitu Z.
dalam PHP argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai yang berarti salinan nilai digunakan dalam function, dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat berubah. Nah, di sini maksudnya ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan. Untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi dan operator diperlukan. Nah, di sini kita buat function add 5. Awal-awal kita tidak menggunakan dan. Nah, di sini yang keluar adalah 2 karena di sini kita belum menambahkan dan sebagai tanda supaya dia dapat melakukan perubahan. Nah, di sini hasilnya menjadi 7 karena sudah kita tambahkan dan. Nah, kita juga bisa menekan titik 3 sebagai operator depan fungsi. Nah, misalnya kita memiliki nilai, kita ingin ini titik ini digunakan ketika kita memanggil, tapi dia itu lebih dari 1. Nah, seperti ini, dia lebih dari 1, maka dia hanya akan mengambil yang terakhir. Saya akan tulis ulang. Nah, sini hasilnya adalah 29. Karena dia mengambil semua nilai ini 5, 2, 6, 2, 7, 7. Jadi error karena dia bingung ambil yang mana. Sedangkan ini dia itu pertama kan nilainya X. Lalu kita sini $n sama dengan 0. Lalu kita panggil $len, yaitu panjang dari nilai dari X ini. Panjangnya berapa? Nah, setelah itu kita lakukan for $i sama dengan 0, yaitu i nya kurang dari panjang berapa jumlah panjangnya ini, yaitu adalah 6, yaitu i++. Setelah itu kita lakukan, kan awalnya 0, $n sama dengan 0, kita tambah dengan nilai indeks pertama, indeks i. Jadi dia akan melakukan menambah dari indeks i 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 29. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan dua parameter dengan titik-titik. Pertama sini saya gunakan $b,
Nah, $B akan mengambil nilai 5 saja yang pertama. Sedangkan yang lainnya akan masuk ke $X, yaitu array $X. Bahkan ketika kita menggunakan B ini, kita menggunakan titik-titik juga di B itu. Tapi kalau kita melakukan titik-titik dulu baru $X, maka dia akan memiliki error karena $B dia hanya 5, sedangkan $X dia itu lebih dari 1. Sedangkan ini hanya untuk array kalau lebih dari 1. Tapi di sini bukan array. PHP adalah bahasa yang diketik longgar. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak ditetapkan secara ketat, Anda dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Nah, misal saya lakukan sini function add number. Kita lakukan sini variabel A sebagai integer dan variabel B sebagai integer. Dia error karena di sini dia itu integer, tapi di sini kita mau memasukkan dengan nilai string. Nah, kalau kita ingin melakukan ini, kita bisa menggunakan declare string. Declare dia tidak akan pernah bisa karena di sini string, sedangkan di atas itu adalah integer. Nah, di sini juga ada deklarasi tipe pengembalian PHP. PHP 7 juga mendukung deklarasi tipe untuk menyatakan pernyataan tersebut, seperti hanya deklarasi tipe untuk argumen fungsi dan mengaktifkan persyaratan yang ketat. Fatal error akan muncul jika terjadi ketidakcocokan tipe return. Untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian, tambahkan 2.2 dan tipe sebelum tanda kurawal. Seperti ini kita bisa menggunakan float.
hasilnya 5,7. Tapi kalau kita tanpa gunakan float, nah dia akan otomatis sendiri sih. Tapi biasa ada tempat yang tidak otomatis. Nah, di sini error karena sini float sedangkan kita ingin integer. Tapi kalau kita lakukan di sini integer, hasilnya sama. Dia tidak akan bisa karena di ini adalah float, karena hasilnya 3,4 tambah 2,3 itu 5,7 yang hasilnya adalah float, bukan untuk integer. Baik, itu saja dari saya penjelasan tentang while loop sampai ke function. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.